Biarlah kau berikan kehormatan, kemuliaan dan kehormatan. Biarlah kau jadikan mereka memiliki generasi Daud yang berkenan. Seribu generasi bahkan tak terbatas, perkasa untuk mengalami. Ya, shalom Bapak Ibu teman-teman. Pada kesempatan ini saya mau berbagi video dan kiranya video ini jadi pelajaran, jadi inspirasi dalam setiap kehidupan kita. Di mana suatu pernikahan dan pernikahan ini unik, di mana pernikahan umat Muslim didoakan oleh pendeta, dan bukan hanya satu pendeta saja, bahkan puluhan pendeta. Dan ini merupakan bukti bahwa harus dibuktikan antara umat beragama itu saling toleransi, bukan saling menghina, saling merendahkan, ya, dan lain sebagainya, tetapi saling toleransi, saling mengasihi. Seperti Tuhan Yesus juga mengajari bagaimana saling mengasihi dan saling menghargai. Teman-teman, kiranya jadi berkat, jadi pelajaran untuk kita semua. Salam toleransi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bangsa dan negara kita. Biarlah kau berikan kehormatan, kemuliaan dan kehormatan. Biarlah kau jadikan mereka memiliki generasi Daud yang berkenan. Seribu generasi bahkan tak terbatas, perkasa untuk mengalami janji-janji Tuhan permenangan. Di dalam seluruh kehidupannya tidak ada yang mandul, tidak ada yang hilang, tidak ada yang terputus. Engkau reda dengan kasih abadimu sempurna untuk menggapai berkat Abraham, Ishak, Yakub sampai kepada Tuhan Yesus melimpah, sehingga seluruh keturunan yang menjadi keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Menjadi berkat terang dan garam. Amin. Menjadi orang yang mengalami kelimpahan daripada Tuhan. Hamba-Mu berdoa, Tuhan, biarlah bahtera kehidupannya Kau luaskan sekitar samudra, sehingga masalah tidak pernah menjadi sesat di dalam mereka menghadapi dan mengalami kehidupan mereka bersama Tuhan, sehingga ada Tuhan yang selalu menyertai kehidupan mereka. Suatu ketika saatnya Tuhan, biarlah Kau mengatakan bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan yang benar, Tuhan yang adil, setia dan sempurna, supaya Engkau adalah nyata bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup, yang menaungi kehidupan dari bangsa Paulsia ini Tuhan. Biarlah ketegaran Sadrak, Mesak dan Abednego boleh menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan kekuatan urapan Simpson memberikan kekuatan tidak pernah menjadi lemah dan lelah. Biarlah keberhasilan Daud untuk menggapai setiap prestasi berkat demi berkat boleh menjadi bagian dalam kehidupan anakmu yang terkasih ini Tuhan. Biarlah keberhasilan Yusuf di negeri seberang untuk meraih setiap berkat yang tidak pernah dilihat, didengar dan dirasa boleh menjadi bagian di dalam kehidupan dari saudara Yosef dan Anissa Paulsia ini Tuhan. Sehingga sampai pada masa rambut tua memutih pun Engkau tetap menjaga dan memelihara mereka. Engkau memberkati keturunannya seperti bintang-bintang di langit. Engkau memberkati keturunannya seperti pasir di pantai, tidak terbilang banyaknya, melimpah-limpah, karena Tuhan yang memberkati kehidupan ini. Keluar masuknya Kau menyertai dengan anugerah-Mu yang perkasa, sehingga Kau Allah yang setia yang selalu berdiri di pantai kehidupan mereka dengan setia. Engkau melingkupi dengan segudang kebaikan, anugerah dan kasih-Mu untuk pasangan yang berbahagia hari ini Tuhan. Sehingga Tuhan, kami terlalu yakin di malam yang indah ini Engkau sudah mencurahkan berkat yang terbaik buat mereka. Engkau mencukupkan dengan gandum yang terbaik, dengan roti yang terbaik, dengan air anggur yang manis, dengan air dan batu karang yang hidup, sehingga Kau jadikan semua kelimpahan boleh menjadi bagian di dalam keluarga saudara Paulsia, sehingga mereka menjadi pasangan yang berbahagia dan dikenal oleh Tuhan. Biarlah anggur yang baru Kau curahkan Tuhan, sukacita yang baru Kau limpahkan. Biarlah damai sejahtera Kristus yang baru melimpah di dalam mereka. Bahkan Kau jadikan hidupnya selalu berlimpah di dalam Engkau, sehingga Engkau boleh menjadi pusat
dari tema seluruh kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, bungkus pasangan ini dengan darah yang kudus, sehingga mereka menjadi keluarga yang diberkati Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Semua yang diberkati mari kita katakan amin. Tuhan berkati. Nah, saudaraku para pencinta channel Jelah Baget, bagaimana tanggapan Bapak Ibu setelah melihat cuplikan video tadi? Di mana anak daripada Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim lagi menikah, dan Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim membawa teman-temannya yang hamba Tuhan. Pendeta datang ke sana mendoakan Sabdan Husin lagi melangsungkan pernikahan. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, dalam kehidupan kita harus ada yang kita contohkan. Artinya harus ada yang kita teladani. Dalam iman kekristenan, teladan kita adalah Yeshua HaMasiah, bukan pribadi yang lain. Apalagi nabi yang berasal dari Arab. Keteladanan Yeshua HaMasiah telah mengorbankan dirinya untuk seluruh umat manusia di muka bumi, dan kebesarannya telah meninggalkan berbagai keteladanan yang bisa dicontoh sepanjang zaman. Manusia memang akan meninggal, tetapi keteladanan akan menjadi panutan dan contoh hidup bagi orang lain. Tokoh yang menjadi teladan tersebut adalah Yeshua HaMasiah, manusia tak berdosa dan tak bercacat celah di bumi ini. Tak hanya semasa hidupnya ia memberikan teladan, tetapi juga di atas kayu salib. Dia berkata, "Bapa, ampuni mereka." Siapa yang dimaksud mereka? Mereka adalah yang mengolok-ngolok, menghina, mencaci maki, bahkan mereka yang memukuli, mencambuk Adonai Yeshua HaMasiah. Dia berkata di atas kayu salib, "Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu." Nah, teladan ini Bapak Ibu kita tarik dalam kehidupan kita hari-hari ini. Bagaimana kita melihat orang-orang di luar kekristenan begitu bebas dalam menghina iman kita, begitu bebas dalam mencerca, menertawakan Alkitab, menertawakan Adonai Yeshua HaMasiah. Sampai mereka bilang, "Bagaimana kamu menyembah Yeshua HaMasiah? Bagaimana kamu mengatakan dia adalah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang segala-galanya, tetapi dia sendiri tidak bisa menyelamatkan dirinya di saat di kayu salib." Nah, lalu bagaimana dia menyelamatkan kalian? Bagaimana Yeshua HaMasiah menyelamatkan seumat manusia, khususnya kita yang percaya kepadanya? Nah, Bapak Ibu, hal ini yang tidak mereka ketahui, yang tidak mereka tahu, karena mereka tidak pernah belajar dan membaca akan Alkitab firman Tuhan, maka olok-olokan itu sampai hari ini terjadi, saudaraku. Nah, kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, wajib saudara mengampuni mereka. Kita berdoa kepada Tuhan supaya suatu hari mereka bisa menerima Adonai Yeshua HaMasiah. Dia satu-satunya teladan yang patut kita contohi. Dia sudah memberikan teladan yang baik kepada setiap umat manusia. Cuma manusia mengeraskan hati dan mengeraskan pikirannya untuk menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Banyak manusia malu untuk menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bapak Ibu, karena melihat sisi kemanusiaannya. Yang orang-orang lihat pada Yeshua HaMasiah adalah bukan keilahiannya, tetapi kemanusiaannya. Inilah yang ditolak oleh manusia hari-hari ini. Begitu juga pada zaman Yeshua, kita melihat banyak orang Yahudi menolak dia, saudaraku. Kenapa ditolak? Karena dia menyamakan dirinya dengan Elohim, dengan Tuhan, dengan Bapa di surga. Nah, itulah yang membuat amarah orang Yahudi, sehingga orang Yahudi mencari celah untuk menangkap dia, untuk mendakwa dia, sehingga dia dibawa ke ranah hukum, dibawa ke mahkamah agama, dibawa ke Sanhedrin untuk bisa diproses secara hukum yang berlaku pada masa itu. Sehingga saudara, ketika dia diproses di pengadilan pada masa itu, tidak ada ditemukan sedikit pun kesalahan pada Yeshua HaMasiah. Ini pertanyaannya kenapa? Nah, begitulah hari-hari ini yang mereka tolak, orang-orang di sekitar kita menolak keilahian Yeshua HaMasiah. Begitu juga dulu Bapak Ibu. Dulu mereka berbondong-bondong mengikut Yeshua HaMasiah karena mencari sesuap makanan, sesuap nasi, mencari mukjizat,
mencari kesembuhan. Kita juga melihat hari-hari ini betapa banyak orang-orang Kristen maupun orang di luar kekristenan, mereka mencari Adonai Yeshua HaMashiach hanya untuk kesembuhan semata, hanya untuk dunia semata, bukan untuk kehidupan yang kekal di akhirat nanti. Mari Bapak Ibu para pencinta channel Injil Habaget, kita wajib meneladani Adonai Yeshua HaMashiach. Sifat kasih itu harus nempel dalam hati dan pikiran kita. Sifat pengampunan itu harus nempel dalam hati dan pikiran kita. Sifat kerendahan hati itu harus nempel di dalam hati dan pikiran kita, agar buah-buah ilahi, buah-buah roh itu kelihatan. Buah-buah pertobatan kita itu kelihatan. Sehingga setiap orang yang melihat kita, mereka melihat Tuhan yang menyertai dan memberkati kita. Saya selalu mengajak teman-teman semuanya, para pencinta channel Injil Habaget, untuk selalu berdiri teguh di atas pondasi iman yang benar. Tunjukkan buah pertobatan kita, tunjukkan perubahan hidup kita setelah kita mengenal Adonai Yeshua HaMashiach dan setelah kita mengikut Adonai Yeshua HaMashiach. Apa yang kita lakukan? Apakah kita juga memberikan dan menjadi contoh kepada banyak orang, atau justru kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat, kehadiran kita di tengah-tengah serigala, kita menjadi batu sandungan bagi mereka, Bapak Ibu? Mari kita teladani Adonai Yeshua HaMashiach. Kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu. Kasihilah orang yang membenci kamu. Kasihilah orang yang menganiaya kamu. Kasihilah orang yang mengolok-ngolok kamu, menertawakan kamu. Ini saudara sulit sekali kita lakukan, tetapi kita harus lakukan. Kita harus lihat pribadi yang mati di kayu salib. Dia memberikan contoh teladan kepada kita, supaya kita mengikuti teladan dia, supaya kita mengikuti cara dia, supaya kita mengikuti contoh yang sudah diberikan untuk kita. Caranya bagaimana, Bang Pendi? Kita harus bergaul karib dengan firman. Kita setiap hari harus baca firman, baca Alkitab, saudara, agar teladan-teladan Adonai Yeshua HaMashiach itu ada di dalam hati dan pikiran kita. Bila kita tidak pernah membaca firman Tuhan, bahkan kita ada kesan jauh dengan firman Tuhan, teladan siapa yang kita ikuti? Dan bagaimana cara kita memberikan contoh kepada orang-orang di sekitar kita, khususnya kepada mereka yang tidak mengenal HaMashiach, bahkan mengolok-ngolok HaMashiach, Bapak Ibu. Kalau saudara melihat bagaimana hari-hari ini mukalab menghina, mengolok, menertawakan, begitulah orang Yahudi pada masa itu yang menolak keilahian Yeshua. Macam cara mereka lakukan, mereka lihat, mereka cari celah supaya didapatkan kesalahan pada diri Yeshua. Tetapi kesalahan itu tidak akan mereka dapatkan, saudara. Nah, pertanyaannya lalu kenapa orang Yahudi begitu benci? Orang Yahudi menyalibkan Yeshua, dibawa ke Sanhedrin, ke mahkamah, ke pengadilan. Itu dikarenakan satu hal, Bapak Ibu, yang mereka dapatkan pada Yeshua. Sehingga dakwaan inilah, kata-kata inilah yang mereka bawa ke ranah hukum. Sehingga terjadilah kasus penistaan agama 2022 tahun yang lalu. Kata-kata apa itu, Bang Pendi? Yeshua menyamakan dirinya dengan Bapa di surga, Bapak Ibu. Artinya, Yeshua menyamakan dirinya dengan Tuhan. Banyak orang tidak bisa melihat keilahiannya, hanya melihat kemanusiaannya. Tidak mungkin dia Tuhan. Lihat, dia kelihatan makan, dia menangis, segala macam, bla 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 bla, ya seperti orang di luar kekristenan mengatakan dan menanyakan hal tentang Yeshua HaMashiach kepada kita. Tetapi mereka tidak bisa melihat perbuatan-perbuatan dan keajaiban-keajaiban yang dilakukan oleh Yeshua, Bapak Ibu. Sampai dia bangkit setelah mengalami kematian. Maka Rasul Paulus berkata, mengajarkan dan mengatakan kepada banyak orang, sia-sia apa yang kita kabarkan, sia-sia apa yang kita imani, sia-sia apa yang kita lakukan, sia-sia apa yang menjadi teladan kita, Bapak Ibu. Apa yang kita teladani. Seandainya
Adonai Yesus HaMashiach tidak bangkit setelah kematian. Iman kita sia-sia. Apa yang saya ceritakan ini sia-sia seandainya Yesua tidak bangkit setelah mati. Maka sempurnalah iman kita ketika dia bangkit. Dia benar-benar menunjukkan kepada dunia bahwa dia adalah Tuhan. Maut tidak bisa mengalahkannya. Amin, saudaraku, para pencinta channel Yahbaget. Pastikan diri saudara berada di atas pondasi iman yang benar. Terima kasih. Salam alaikum bishim HaMashiach. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus HaMashiach Ruach HaKodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi yang saudara berikan untuk Habaget. Terus bawa dalam doa syafaat saudara agar Injil bisa kita beritakan. Hikmat pengetahuan, pewahyuan yang datang dari Tuhan melekat di hati dan pikiran saya. Sehingga setiap hari Injil kita beritakan dan banyak orang menerima Injil, saudaraku. Terima kasih.